Bismillahirrahmanirrahim. Hai semuanya, kembali lagi di Biomed Official, channel kajian matematika. Oke, pada video kali ini kita akan membahas skrip MATLAB. Ya, kita akan membuat skrip MATLAB untuk metode dekomposisi LU. Yang sebelumnya, di video sebelumnya kita sudah membahas contoh dan bahkan di situ teori tentang metode dekomposisi LU. Mungkin perlu saya ulang kembali di sini sedikit ya mengenai dekomposisi LU. Itu adalah proses di mana kita mendekomposisi atau memfaktorisasi matriks A ini menjadi dua buah matriks, yaitu matriks L dan matriks U, di mana L-nya itu adalah matriks segitiga bawah, sementara U-nya itu adalah matriks segitiga atas. Nah, syarat cukup yang perlu dipenuhi agar ini dekomposisi LU ini bisa berjalan, ya, itu bisa dijamin kalau matriks A-nya itu adalah matriks yang non singular di sini. Baik, di video sebelumnya kita sudah merangkum bahwa metode dekomposisi LU ini dia terdiri dari 3 prosedur ya. Prosedur pertama itu adalah kita mendekomposisikan A terhadap matriks L atau matriks segitiga bawah dan matriks segitiga atas. Kemudian yang kedua kita selesaikan bentuk daripada LZ sama dengan C, di mana L-nya ini adalah matriks segitiga bawah dikali Z ini adalah variabel dummy-nya sama dengan C. Nah, ini kita selesaikan C-nya dari soal. Di sini kita punya soal AX sama dengan C di situ ya. Ini C-nya dari soal sudah ada, berarti nanti dari sini kita memiliki atau akan menggunakan prosedur substitusi maju. Jadi di sini kita akan gunakan prosedur substitusi maju untuk mendapatkan nilai Z. Nah, setelah nilai Z itu didapatkan, kita masukkan ke Z-nya ke dalam bentuk UX sama dengan Z. Di sini nanti kita akan menggunakan prosedur substitusi mundur ya. Jadi ini ada 3 prosedur, dekomposisi, kemudian substitusi maju dan substitusi mundur. Kemudian nanti kita akan mendapatkan solusi dari sistem persamaan linier AX sama dengan C. Oke, di sini kita akan menyelesaikan dengan menggunakan metode dekomposisi LU. Kita akan menyelesaikan sistem persamaan linier seperti ini. Ini adalah masalah matriks yang ukurannya 4x4 ya. Di sini ada matriks koefisiennya. Kemudian ini ada matriks konstantanya atau vektor konstanta di sini, dan ini vektor yang dicari, vektor yang tidak diketahui dan perlu dicari. Kita akan menggunakan metode dekomposisi. Baik, bagaimana cara membuat programnya, sekaligus nanti mengimplementasikannya dalam contoh soal yang ini. Mari kita lihat bagaimana cara kita membuat skripnya. Nah, pertama kita tentu dibuka terlebih dahulu MATLAB-nya. Nah, ini saya udah buka MATLAB-nya di sini. Oke, nah setelah kita buka, seperti biasa kita buka skrip di sini, skrip yang untuk menuliskan programnya. Ya, kita awali dengan CLC, kemudian clear all untuk menghapus semua variabel yang aktif, kemudian close all untuk menutup semua Windows yang sedang aktif. Oke, kita kasih judul aja dulu. Ini kita mau membuat metode atau algoritma metode dekomposisi LU gitu ya. Nah, ini terdiri dari, kita pisahkan aja dari sekarang biar tidak bingung. Ini terdiri dari yang satu itu adalah apa? Satu itu adalah proses dekomposisi. Ini kita kasih A sama dengan LU-nya. Jadi A ini nanti didekomposisi menjadi dua buah matriks L dan U gitu ya. Kemudian ada lagi, ini hanya judul aja, kita pisahin nanti biar kelihatan prosedurnya. Prosedur yang kedua itu adalah substitusi ya, substitusi maju. Kemudian yang ketiga ini adalah substitusi mundur. Oke. Nah, dari sini ini nanti kita harus ada soalnya ya. Di sini kita definisikan variabel berarti. Ini untuk menyimpan soalnya nanti. Variabel. Oke. Pertama kita lihat terlebih dahulu proses dekomposisi
ini ya. Waktu di materi kita sudah membahasnya ya tentang skemanya. Intinya di sini pertama kita buat terlebih dahulu matriks L-nya yang kita pesan dulu dia di 0 zeros ya. Jadi nanti ini akan digunakan untuk menyimpan hasil matriksnya ya. Ukurannya n kali n aja. Nanti berarti n-nya diambil dari ukuran si matriks di soal itu ya. Kemudian u-nya ini kita belum didefinisikan variabel-variabelnya ya. U-nya juga sama, itu kita ambil, kita definisikan dulu. Ini 0 semua elemen-elemennya ya untuk matriks n kali n di sini. Nah, tapi si L itu kan dia punya kriteria bahwa elemen diagonalnya itu harus 1 ya. Jadi kita buat dari I sama 1 sampai N ini kita bikin aja bahwa elemen diagonalnya LII itu kita isi dengan 1. 1,0 aja. Ya, 1 itu ya. Ini N. Kemudian dari sini kita punya eliminasi. Sekarang kita akan membuat matriks L dan matriks U-nya. Nah, bagaimana caranya? Itu kita ada multiplier ya. Ada multiplier berarti kita buat dulu iterasinya. For dari K sama dengan 1 sampai N minus 1. Nah, ini kemudian ini kita buat matriks di sini. Yang akan kita operasikan matriksnya di sini. Jadi dari K plus 1 sampai dengan N ya. Berarti nah, ini kita akan menghitung dari sini multipliernya. Multipliernya apa? Multipliernya itu adalah kita buat matriks I, K dibagi dengan apa? Dibagi dengan A, KK kan ya, berarti ini itu kalau kita mau kalau K-nya di sini 1, berarti di sini yang kedua, berarti ganti baris ini. Berarti ini baris 2 kolom ke 1 nantinya di tag-nya, dan ini adalah elemen-elemen diagonalnya. Ya, ini elemen-elemen diagonalnya. Jadi ini 2, kemudian ini nanti 1, dan ini jadinya nanti 1 1. Ya, jadi elemen diagonal di situ. Multipliernya udah kita buatkan, dan multiplier ini kan kita harus simpan di mana? Di L ya. Multiplier ini kita simpan di L untuk membuat matriks segitiga bawah ya. Ini kita isikan aja langsung multiplier. Oke. Nah, ini ada di teorinya waktu itu ya, bahwa si L ini elemen-elemennya itu terdiri dari matriks yang multiplier dari OBE itu ya. Nah, kita lihat untuk OBE-nya kita bikin dari J sama dengan di sini K plus 1 sampai N ya. Itu kita buatkan di sini AIJ itu kan berubah ya. AIJ-nya itu berubah, dia sesuai dengan operasi yang dilakukan di situ. Operasinya apa? OBE-nya apa di situ ya. Jadi kita buat OBE-nya adalah baris atau AIJ itu sendiri, elemen AIJ itu sendiri itu adalah dikurangi dengan multiplier ya, dikali dengan ini kali dengan AK, berarti ya ada di K ya, ada di KJ. Oke, nah ini adalah N untuk for yang ini, yang pertama yang di dalam, kemudian ini yang agak luar, terus yang N satu lagi ini kita buat untuk yang di luar. Oke, nah sampai sini untuk mengkonstruksi L cukup ya, tinggal sekarang A ini kan udah berubah ya. A ini dia berubah ya berdasarkan proses OBE ini. Oke, ini kontrol Z tadi kepijit. Nah, ini berdasarkan OBE yang ada di sini nantinya. Dia akan berubah sehingga A ini kita bisa tampung dia di matriks U ya. Ya, ini kita bisa tampung di matriks U ini. Tapi kita buat dari I1 sampai N
Kemudian untuk kolomnya itu kita ngikutin pergerakan dari si I-nya. Jadi dari I sampai N ya. Ini kita buat U I, J. U I, J itu sama dengan apa? Sama dengan A I J tadi ya. A I J. Oke, nah ini sama dengan A I J. Selesai. Ini for untuk yang ada di dalam, ini for untuk yang ada di sini. Oke. Nah, dari sini kita sudah punya L dan U sebetulnya ya, tapi ini belum ada substitusi maju dan substitusi mundur. Tapi kita mau nyoba aja dulu, benar atau tidak gitu ya, atau proses kita itu proses dekomposisi kita itu benar atau enggak gitu. Berarti kita coba input soalnya ya, kita coba input soalnya. Soalnya di sini adalah, nah ini adalah A-nya 1, 2, 3, min 1. Kemudian ya bisa dicek dulu di sini, saya tulis dulu. Ini oke. Ya, terus ini 10, 8, min 2, kemudian 4. Oke, siap. Nah, kita buat A-nya berarti di sini adalah apa? Tadi itu yang ini 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian min 1, kemudian ganti baris. Ya, kita kasih spasi aja biar enak melihatnya. Kemudian baris kedua itu adalah 5, kemudian apa tadi ya? 2 ya, betul, 2, kemudian 5, kemudian 4, kemudian 8. Ganti baris lagi 4, kemudian 2, kemudian 2, kemudian 1 di situ. Ganti baris lagi, ini yang tadi enggak ketulis, 64, min 1, min 2. Oke, 6, kemudian 4, kemudian min 1, kemudian min 2. Ya, nah ini adalah matriks A-nya. Kemudian matriks konstantanya apa? Konstantanya 10, 8, min 2, 4 ya. Ini C, saya kasih nama C. Itu adalah berapa tadi? 10, kemudian 8, kemudian minus 2, kemudian berapa? 4 ya. 10, 8, minus 2, 4. Oke, good. Nah, ini adalah matriks konstantanya A dan C. Nah, sekarang kita akan mengambil nilai N. N itu kita ambil dari ukuran si A-nya. Ya, ini berarti nanti 3 ya. Nanti ini berapa? 1, 2, 3, 4 jadinya. A-nya itu matriks 4 kali 4, jadi N-nya di sini 4. Ini berarti nanti L-nya 4 kali 4 juga. Oke, kita coba running dari sini, apa yang akan kita dapatkan? Running nggak ini? Oh ya, sorry, ini harus disimpan dulu. Kita simpan dengan nama apa ya? Metode dekomposisi LU gitu ya. Ini harus pakai ini pemisah ya. Oke. Nah, ini ada yang salah ya. Di sini ini ada sama dengannya, ada yang 2 kali katanya di sini berapa? Kolom ke baris ke 36. 36 ini ini ya. Ini for-nya belum jalan, pakai J harusnya. For J sama dengan I. Jadi ini ngikutin pergerakannya si I ya. Oke, kita coba. Nah, ini udah running ya. Kalau kita munculkan kita panggil coba L. L-nya apa L? L-nya ya ini L-nya matriks segitiga bawah ya. Ini udah oke, matriks segitiga bawah. Kemudian U-nya itu matriks segitiga atas. Ini udah oke nih. Berarti kalau saya kalikan L dengan kali U, itu haruslah jadi A. Nah, ini betul A-nya. Tapi kalau kita mau bandingkan A sih di sini nggak bisa ya dengan A-nya, karena A-nya udah diubah di sini, udah di OBE ya. Kecuali kalau kita mau membuat A yang lokal, jadi sifatnya sifat yang apa namanya, yang digunakannya itu adalah A yang lokal. Jadi kita ganti aja ya, kita ganti di sini yang ini tuh bukan A, tapi AA misalkan ya. Nah, yang kita operasikan ini AA lah.
AA. Jadi AA-nya nggak dioperasikan nih, yang si AA-nya tetap, yang si AA-nya nanti akan tetap. Jadi bisa kita panggil lagi. Ini yang di soal ya, ini yang di soal. Tapi yang kita mau dibuatin itu di sini harus ada A ya. Berarti A-nya seperti belum ada di sini. Berarti kita buat dulu ya. For-nya ini kita tuker aja posisi I dari 1 sampai N. I dari 1 sampai N, kemudian J juga sama dari 1 sampai N. Kemudian dari sini barulah yang A ini kita isi dengan AIJ ya, matriks AIJ ini kita isi dengan AA yang ada di atas tadi di soal, AIJ. Ya. Oke, tapi ini ya berarti ini kondisinya atau jangan AA ya, B aja kali ya. Ini boleh lebih lah. B, berarti ini N-nya dari matriks B. Oke, ini juga B. Jadi nanti yang diolahnya A. Yang ini yang diolah ya. Yang ini yang diolahnya A. Nah, ini artinya ini kalau saya running, ini tetap nggak ada masalah. Tapi B-nya itu adalah yang ada di soal. Nah, ini B-nya kan nggak kita olah. Jadi ini B itu nggak akan berubah sampai terakhir. Ini B nggak akan berubah karena yang diolah itu adalah A di sini. Karena ini kita udah tukar posisinya A dengan B di sini, kita tukar posisinya. Oke, kita pindahin tadi B-nya ke A. Nah, sekarang kalau saya tulis L dikali dengan U ya, itu harus sama dengan B. Nah, ini. Jadi ini B-nya, ini LU-nya. Ini coba kita bandingkan dan hasilnya sama. Oke, kalau ini sama, itu artinya dekomposisi kita berhasil. Ini kita bisa cek juga dengan pengurangan B dikurangi dengan L dikali dengan U. Ya, B dikurangi dengan L dikali dengan U. Ini harus 0. Nah, ini udah 0 semua. Itu artinya dekomposisi kita itu berhasil. Ya, itu udah selesai dan proses pertama untuk dekomposisi ini A sama dengan LU itu selesai berhasil. Sekarang kita tinggal buat substitusi substitusi maju ya. Substitusi maju sebetulnya ini udah udah dibahas ya di eliminasi Gauss waktu itu ya di video sebelumnya. Tapi kita buat aja di sini. Ngambil juga sebetulnya boleh aja, tapi oke kita buat aja di sini. Ini eliminasi maju atau substitusi maju. Kita buatkan for-nya berarti ini berasal dari K juga 1 sampai N-1 ya. Nah, ini kita untuk baris ya. Ini untuk baris yang berikutnya, tapi yang kita bandingkan di sini adalah K plus 1-nya kan. K plus 1-nya sampai ke N. Ini yang kita buat ini K sama dengan 1. Oke, itu untuk ini sama nggak dengan yang di atas ya. Ini multiplier ya, kita buat yang forward itu apa ya, sebentar kita harus ngecek. Waktu itu kita punya di substitusi maju itu kita lihat teorinya. Ini LZ sama dengan C ya, ini yang substitusi maju ya. LZ sama dengan C untuk menyelesaikan Z. Berarti kita susun di sini kan Z-nya nggak ada ya, Z-nya belum tahu. Jadi kita buat dulu Z vektor yang dia itu adalah ini kita tulis aja biar nggak lupa, LZ sama dengan C ya. Z sama dengan C. Nah, ini akan menyelesaikan ini. Z-nya itu berarti belum ada. Jadi kita bikin aja dulu. Z itu sama dengan zeros. Dia vektor ya. 1 sampai N berarti. Nah, itu ukurannya sama dengan C nantinya di situ. Nah, dari sini untuk elemen pertama kan nggak perlu masuk looping ya. Elemen pertama itu sederhana. Itu adalah C1 ya dibagi dengan L. Tapi L11 juga dia kan 1 ya.
Ya sebenarnya Z1 sama dengan C1 aja, itu nggak ada masalah, biarin aja seperti ini. Berikutnya untuk for I-nya itu berarti yang diolahnya itu yang di apa solusi untuk Z yang kedua dan seterusnya itu berarti berasal dari 2 ya. 2 sampai N di sini berarti nanti kita hitung di sini Z ya. Kita hitung Z seperti biasa kita menggunakan apa namanya yang penjumlahan itu ya. Seperti yang di video sebelumnya. Ini dari 1 sampai I apa ini ya, harus pakai kurung kayaknya. I-1 soalnya. Nah, ini sumnya itu kita buat dulu apa namanya? Dijumlahin dulu aja di sini biar nanti tinggal ngurangi di bawah. L ini I, J ya kan? Dari LIJ ini dikali dengan Z. ZJ. Nah, ZJ di sini. Oke. Nah, ini selesai. Ini untuk penjumlahan aja. Nah, sekarang kita olah Z-nya itu untuk mencari Z ke I. Itu adalah ruas yang ada di sebelah kanan. Itu adalah C. Ya, CI. Itu dikurangi dengan yang ada di kiri semua pindah ke kanan. Ya, itu kan kita simpan di sum tadi ya. Kita simpan di penjumlahan. Kemudian dibagi dengan yang nempel dengan ini. Dengan Z. Ya, dengan Z itu yang nempel ZI itu berarti kita bagi ini semuanya dengan L diagonal ya, I, I di sini. Oke, nah ini selesai. Lalu setelah ini selesai, nah ini sumnya kan belum ada ya, kita kasih aja di sini sumnya 0. Jadi di sini di daerah sini kita buat sumnya 0 sehingga nanti pada iterasi berikutnya dia 0 lagi kan. Jadi bisa ngitung untuk baris berikutnya di situ. Oke, nah ini kita udah punya Z nih. Ini kita udah punya Z, coba kita tampilkan Z-nya. Z sama dengan kita transpose aja pakai ini. Transpose kayak apostrof kayak gini. Ini baru nanti kita punya muncul nilai Z-nya di sini. Oke, ini harus di titik 2-nya kita buang aja biar bisa langsung kelihatan Z-nya. Nah, ini adalah nilai Z ya. Ini 10 min 12 min 114 29,364. Oke, itu adalah nilai Z dan kita udah punya dengan menggunakan substitusi mundur nilai Z dapat ya. Kemudian sorry, ini substitusi maju ya. Sorry, ini substitusi maju LZ sama dengan C. Nah, sekarang kita akan membuat ini kita matikan aja. Nah, sekarang kita akan membuat substitusi mundur ya. Substitusi mundur itu artinya kita menghitung solusi yang ini ya, UX sama dengan Z. Z-nya kan udah ada tadi ya, tinggal X-nya yang belum ada ini. Ya, X-nya berarti kita definisikan lagi seperti tadi. Ya, berarti tadi apa? UX sama dengan Z. UX berarti kita tulis aja dulu di sini biar nggak lupa. UX sama dengan Z, ini kita selesaikan. Di mana Z-nya udah diperoleh dari yang ini ya, hasil yang tadi di substitusi maju. Nah, UX ini substitusinya mundur. X-nya terlebih dahulu kita bikin dia 0, kita bikin 0 dulu berasal dari 1, N ya, 1, N. Nah, ini untuk X-nya udah dapat ya, untuk X-nya udah dapat. Udah disediakan nilainya. Nah, kalau yang ini mulai karena dia substitusi maju, berarti mulainya dari yang pertama ya, karena ini dari dari segitiga L ini lower ya, jadi segitiga bawah. Itu artinya yang atas itu udah punya nilainya. Elemen 1 ini udah punya. Beda halnya dengan yang substitusi mundur. Justru yang paling bawah itu yang jadi segitiga. Ini kan punya itu adalah segitiga atas. Berarti yang bawah itu udah punya nilainya. Maka kita mulai dari yang paling ujung, berarti XN. XN itu adalah ZN itu sendiri, ya. ZN dibagi dengan UNN. Ya. N, N. Oke, Z-nya kan udah dihitung di sini semua, jadi ini aman. Ini udah ada nilainya. U-nya pun udah ada di atas tadi ya. Kita udah hitung L dan U-nya udah ada semua.
Nah, sekarang berarti kita tinggal membuat iterasi untuk yang berikutnya, solusi untuk variabel z berikutnya yang kurang dari n. Ya, berarti kita buat loopingnya itu harus mundur kalau di sini. Ya, itu harus mulai dari n-1 berarti. n-1 ini harus pakai kurung sepertinya biar nggak keliru nantinya. Ya, kemudian stepnya itu -1 ya, mundur -1, kemudian sampai nantinya sampai ke 1. Oke, nah polanya mirip dengan ini sebetulnya sama aja, cuman ini mundur bagian ininya. Sumnya sama juga, kita taruh aja di sini ya, biar enggak ini lagi. Ini sumnya mulai ini 0, kita jumlahin 0. Kemudian berikutnya untuk J-nya. J-nya juga sama, itu mulainya dari apa? Di sini adalah dari berarti di sini harus mulai dari apa ya? I-nya kan itu ya, berjalan berarti I+1 ya. Berarti dari I+1 ya, karena akan bergeser gitu ya, bergeser ke arah ini, ke arah depan ya. Jadi I+1 sampai N di sini. Ya. Kemudian sum kita tulis sama dengan seperti yang tadi, sum ininya sama skemanya, sumnya berarti ini ditambahnya sekarang U, kalau tadi L ya di atas, nah ini L. Nah, sekarang kan kita ngambilnya di sini adalah matriks U, di sini UX sama dengan Z. Berarti ini I, J ya dikalikan dengan apa namanya, X ya, XJ di sini. Oke, nah ini skema penjumlahannya udah dapat, tinggal kita menghitung solusi vektornya. Solusi vektor untuk X yang berapa? Ini XN, kalau XN udah di sini ya, tinggal X yang sisanya kan dari N-1 ini sampai ke 1 ya. Berarti ini mengikuti alurnya I, jadi iterasinya. Ini sama dengan, ini kita kasih kurung, ZI berarti ZI ya dikurangi dengan penjumlahan. Jadi yang ini kan ruas apa, Z-nya itu ruas yang ada di ruas kanan ya, dikurangi dengan penjumlahan yang dia pindah ruas ya, dari ruas kiri ke ruas kanan. Jadi di sini dikurangi ya, sesuai ya ada di teorinya, dibagi dengan U ya. U ini yang nempel ke ini ya, koefisien dari XI ini. Jadi koefisiennya itu adalah UII di sini, yang diagonal di situ ya. Kemudian selesai, lalu berikutnya ya X ini masih N kali 1 ya, karena ini N sampai ini ya. Berarti dan ini juga dimasukkan ini 1 kali N ya. 1 kali N berarti ada, kita tukar aja, jadinya harusnya X ini ditranspos juga. X ditranspos. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini udah dapat solusi ini jadinya. Ini X transpose. Nah, kalau kita cek, nah ini adalah X-nya. Jadi ini adalah solusinya. Min 2,7541, 4,5527, 0,71194, kemudian min 1,5129. Dan perlu diingat bahwa ini ya sama halnya dengan metode direct method ya. Direct method yang ada di apa? Gauss Jordan ataupun metode Gauss di situ. Ini metode ini dia memiliki kelemahannya itu karena apa? Karena dia ada proses pembulatan sebetulnya. Ya, ada proses pembulatan di daerah sini nih. Di daerah sini ada pembagian kan, itu ada pembulatan, kemudian di mana lagi ya apa yang ada pembagian seperti ini juga. Berarti di situ ada pembulatan. Proses-prosesnya ini kalau diakumulasi pembulatan tersebut ya kadang-kadang dia akan jauh dari solusi yang sebetulnya. Itu kalau dari direct method ya. Walaupun ini juga apa namanya, dekomposisi LU juga itu masuknya ke direct method ya, metode langsung, karena ini tidak memanfaatkan iterasi. Oke, nah tinggal masalah tampilan ya. Kalau tampilan silahkan untuk ngikutin aja ke ke video-video yang sebelumnya yang sudah saya buat untuk metode-metode yang lainnya. Silakan saja. Tapi di sini kalau kita mau nulis, boleh saja di sini Z-nya misalkan dimuncul, atau Z nggak usah lah ya. Ini X munculin,
Yang perlu kita munculin itu B ya. Tadi kita udah ganti ya masalahnya dengan B di sini. Matriks B-nya kita apa namanya? Kita munculin aja. Ini matriks B-nya, kemudian matriks C-nya, kemudian apa? Dia didekomposisi ke L dan ke U. Ya, ini yang sebarang aja atau ya bisa kita ketikkan juga di sini sebetulnya. Ya, ini kalau mau munculin B-nya apa? Nah, ini B-nya, kemudian apa? Tadi C-nya ya, C-nya ini, kemudian L-nya yang matriks segitiga bawah ini ya. Matriks segitiga bawah, kemudian matriks segitiga atasnya yang U. Nah, ini matriks segitiga atas ya. Kemudian setelah ini matriks segitiga atas, apalagi L kali U itu harus jadi B. L kali U itu harus jadi B. Oke, ini udah oke jadi B. Tadi juga udah diperiksa. Kemudian berikutnya solusi. Solusi itu X. Ya di X. Ya X-nya adalah ini. Dan ini adalah solusinya. Min 2,7 dan seterusnya. Yaitu adalah solusi dari sistem persamaan linier yang ini X2, X1, X1, X2, X3 dengan X4-nya udah ada di sini ya. Oke. Nah, seperti itu cara membuat untuk apa namanya MATLAB ya, untuk script MATLAB, dan dia terdiri dari tiga komponen tadi ya, tiga prosedur ya, dekomposisi, kemudian menyelesaikan bentuk LZ sama dengan C, kemudian menyelesaikan dengan substitusi maju yang ini, kemudian yang ini dengan menggunakan substitusi mundur. Baik, sampai ketemu di video berikutnya untuk apa namanya program-program yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam matematika.